Malam, Ibu. Bu duluan yang jadi saya duluan yang jadi coach-nya ya, Bu ya. Oke, boleh. Jadi, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Ibu Ade. Ya. Bu Siti, apakah saya mengganggu? Oh, tidak, sama sekali tidak, Bu. Apakah ada yang ingin diceritakan, Bu? Iya, saya akan menceritakan tentang perilaku dari salah satu siswa saya di kelas. Iya, ada apa, Bu? Kira-kira permasalahan yang sedang Ibu hadapi? Nah, begini Bu, akhir ini ada salah satu murid saya yang kurang bisa berkolaborasi dengan rekan-rekannya. Dia selalu sendirian saat mengerjakan tugasnya. Walau sudah saya bagi kelompok pun, dia lebih senang sendirian daripada bergabung dengan rekan-rekannya. Iya, baik, Bu. Dari yang Ibu sampaikan, kira-kira apa harapan Ibu setelah kita melakukan perbincangan ini, Bu? Eh, yang saya harapkan adalah solusi dari permasalahan saya tadi, bagaimana saya bisa menghadapi murid tersebut supaya dia bisa berkolaborasi dengan rekan-rekannya. Oh iya, baik Bu ya. Berarti permasalahan Ibu di sini tentang anak yang sulit untuk berkolaborasi ya Bu, sehingga tujuan dari perbincangan kita kali ini menemukan solusi bagaimana agar anak tersebut mampu berkolaborasi dengan rekan-rekannya, begitu ya Bu. Kira-kira menurut Ibu adakah hal Bu yang membuat anak tersebut berbuat demikian atau anak tersebut tidak mampu berkolaborasi dengan baik. Adakah Bu yang membuat murid Ibu seperti itu? Eh, iya Bu, sebenarnya beberapa kali ini saya amati murid tersebut itu tuh karena dia merasa mampu untuk mengerjakan tugasnya sendiri, sehingga dia merasa bahwa dia tidak butuh rekan untuk diajak berdiskusi seperti itu, Bu. Iya, kira-kira ada nggak Bu langkah yang sudah Ibu lakukan untuk mengubah perilaku murid Ibu yang seperti itu tadi? Saya sudah berusaha Bu, mulai dari membuat kelompok yang biasanya sekitar 5 orang, sekarang saya perkecil menjadi 3, bahkan hanya 2 orang. Itu sudah saya lakukan, Bu. Wah, ya bagus sekali ya Bu. Saya sangat sependapat dengan cara yang Ibu lakukan. Nah, kira-kira dengan membagi kelompok itu atau memperkecil kelompok tersebut, kira-kira berhasil nggak Bu membuat anak yang sulit berkolaborasi itu dapat berkolaborasi dengan baik? Sebenarnya untuk beberapa kali ini itu sepertinya berhasil, Bu. Tapi kalau itu ada saya, maksudnya kalau saat mereka berdiskusi ada saya di kelas, itu sepertinya memang berhasil karena saya lihat dia sudah mulai berkelompok dengan rekannya. Tapi apabila saya memberi tugasnya di rumah, walaupun secara berkelompok, dia mengumpulkan pasti dia sendirian. Pasti dengan nama sendiri tanpa rekannya, seperti itu. Oh iya, berarti hanya dengan pengawasan dari Ibu saja ya Bu, berarti anak tersebut mampu berkolaborasi dengan rekan-rekannya tanpa pengawasan Ibu ternyata belum ya Bu ya. Nah, Iya. eh, kira-kira Bu, kira-kira ada nggak Bu yang ada nggak cara lain yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi murid tersebut? Eh, Selain tadi saya membagi kelompok semakin memperkecil, saya juga sudah memanggilnya, mengajak berbicara empat mata, apa sih yang menjadi kendalanya atau mungkin ada permasalahan apa sehingga dia merasa beda gitu kan, atau saya merasa mengampuni. Itu sudah saya panggil juga muridnya. Oh iya. Kira-kira apa Bu rencana Ibu ke depan
atau, langkah apa yang akan Ibu ambil, untuk menghadapi anak ini, Bu? Eee, yang tadi kan saya sudah berusaha, yang pertama saya sudah membagi kelompok dari yang besar ke lebih kecil. Kemudian saya juga sudah memanggil berbicara secara empat mata. Kalau nanti seandainya pun, langkah yang saya ambil itu tidak berhasil, saya akan berencana saya panggil kembali, nanti saya akan meminta tolong dengan Ibu Siti supaya membantu saya. Siapa tahu mungkin kalau dengan saya, agak segan. Nanti kalau dengan ibu, murid tersebut, dapat lebih terbuka. Oh ya, dengan senang hati Bu, dengan senang hati saya akan ikut membantu Ibu untuk memanggil anak tersebut. Nah, untuk kedepannya Bu, komitmen eh, apa komitmen komitmen Ibu terhadap rencana yang sedang Ibu pikirkan ini? Eh, Komitmen saya akan selalu bahkan akan sesering mungkin melakukan pembelajaran berbasis diskusi sehingga murid tersebut, bisa berkolaborasi dengan rekan-rekannya. Selain itu juga akan membentuk kelompok kecil, bukan hanya tugas di sekolah saja, nanti saya juga akan, membentuk sebuah proyek untuk supaya, murid tersebut dapat selalu berbincang ataupun bertemu dengan teman-temannya walaupun di luar sekolah. Iya ya Bu, baik sekali. Rencananya sangat bagus sekali ya Bu. Mudah-mudahan bisa terrealisasi dan mudah-mudahan permasalahan yang sedang Ibu hadapi akan segera teratasi dengan rencana yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya. Terima kasih Bu. Ya bagus sekali rencananya dan akan saya dengarkan cerita-cerita Ibu selanjutnya bagaimana tentang murid yang mengalami kendala dalam berkolaborasi. Terima kasih Eee, Bu. iya, saya juga Ibu Siti, saya juga terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu mendengarkan cerita saya, memberikan saya solusi untuk murid tersebut. Semoga dengan sharing kita ini, kita murid tersebut dapat berubah dan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid, selalu mengayomi murid-murid di sekolah kita. Terima kasih. Amin. Iya, sama-sama Bu. Nah, selanjutnya Bu, saya akan bertanya mengenai bagaimana perasaan Ibu setelah saya sebagai coach memberikan pertanyaan kepada Ibu tentang permasalahan yang Ibu hadapi. Bagaimana Bu perasaannya? Eee, Perasaan saya sangat senang karena bisa bercerita atau sharing dengan Ibu. Bisa menemukan solusi untuk permasalahan saya bersama dengan murid saya. Intinya bahwa, saya merasa bahwa, apa ya, saya punya masalah, saya ada teman untuk bercerita, saya ada teman untuk sharing, saya ada teman untuk, mencari solusi bersama. Iya iya Bu, begitupun saya. Terima kasih banyak ya Bu, sudah berbagi cerita bersama saya. Iya, sama-sama Bu Siti. Ya, selanjutnya kita gantian ya Bu, Ibu Ade yang menjadi coach dan saya menjadi coach. Oke. Saya dulu ya. Ya. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Bu Ade. Itu Bu, kan, kita kemarin sudah berjanji ya, bahwa hari ini kita akan berbincang-bincang, kita akan, bercerita, kita akan sharing, tapi saya lupa Bu, kita akan bercerita apa ya? Oh iya Bu, benar Bu. Terima kasih banyak Bu sebelumnya Ibu sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya ini Bu untuk nanti ya Bu ya. Di mana saya ada salah satu anak di kelas saya Bu. Eh, Dia ini anak yang
bisa dikatakan memiliki intelijensi yang baik, namun permasalahannya di sini adalah anak ini ketika di lingkungan sekolah, eee, anak ini sering sekali berbicara kurang baik, Bu. Begitu. Bagaimana, Bu, seperti itu, Bu, permasalahan yang sedang saya hadapi. Oh, iya, karena sekarang itu Bu Siti ya, sebenarnya kita tidak memungkiri bahwa anak-anak sekarang itu banyak pengaruhnya di sosmed. Nah, Iya, jadi, benar sekali. eee, kemudian, gini ya, terus untuk Ibu nih, selanjutnya bahwa setelah nanti Ibu sharing, Ibu ini, tujuan Ibu atau harapan Ibu apa dari, kegiatan sharing kita hari ini? Iya, Bu, saya ingin mendapatkan solusi atau lebih tepatnya pemecahan masalah mengenai permasalahan yang sedang saya hadapi ini, Bu, di mana, bagaimana anak ini supaya dapat, menjaga lisannya, begitulah, Bu, intinya. Oke, jadi, maksud dari tujuan Ibu mengadakan sharing dengan saya adalah, supaya kita mendapatkan solusi dari permasalahan Ibu yang permasalahan itu adalah bagaimana supaya kita bisa meredam atau memperbaiki, kata-kata dari anak tersebut, begitu ya, Bu? Iya, benar sekali, Bu, di mana anak ini sering sekali berbicara kurang baik dan lebih tepatnya saya menginginkan anak ini supaya mampu menjaga lisannya, begitu, Bu. Oh, iya iya, saya, sedikit ngerti. Kemudian Bu, menurut Ibu, indikator apa, eee, yang bisa atau yang dapat membuat anak tersebut menjaga lisannya? Misalnya Bu, contoh kecilnya anak ini mampu berbicara dengan baik lah Bu, misalnya, eee, dan misalnya anak ini tidak mampu untuk menjaga lisannya atau berbicara dengan baik, maka lebih baik diam begitu kan Bu, kalau dalam Islam, di mana jika seseorang tidak mampu menjaga lisannya, maka lebih baik diam begitu ya Bu. Jadi saya, contoh kecilnya di mana anak ini mampu menjaga lisannya, yaitu dengan berbicara dengan baik dan dapat mengontrol kata-kata yang ia ucapkan, supaya kata-kata yang ia ucapkan, itu bukan kata-kata yang tidak baik, melainkan kata-kata yang baik. Mengingat, kita sebagai seorang guru harus, menuntun, bukan hanya menuntun dalam intelektualnya saja, namun kita juga sebagai seorang guru harus mampu mendidik budi pekertinya, begitu ya Bu ya? Oh, iya, jadi bisa saya tangkap bahwa intinya anak tersebut harus mampu menjaga lisannya, begitu ya, Bu? Iya, benar sekali Oke. Bu. Ah, ya. Eee, nah, kira-kira menurut Ibu Siti Muhibah, apa penyebabnya anak tersebut, sampai bisa berbicara seperti itu? Sepertinya Bu, karena faktor kebiasaan. Nah, di mana lingkungan itulah yang membuat, anak ini sering berbicara tidak baik atau berbicara tidak baik ini menjadi sebuah kebiasaan. Mhm. Jadi, kita tahu bahwasanya meniru itu, bagian dari proses pembelajaran. Namun ketika seorang anak meniru dengan hal-hal yang tidak baik, maka kita sebagai seorang guru harus menuntun, mengarahkan atau memberikan, peringatan supaya anak tersebut menjadi anak yang dapat mampu berbicara dengan baik dan meniru hal-hal yang baik, gitu, Bu. Oke, jadi bisa saya, tangkap bahwa menurut Ibu adalah pembiasaannya ya, Bu? Mungkin Iya, ada kebiasaannya faktor ataupun kebiasaan. ini heeh heeh. Kemudian Bu, kira-kira menurut Ibu, apa, yang sudah Ibu lakukan untuk merubah dari kebiasaan anak tersebut? Eee, yang sudah saya lakukan ya, Bu, Iya, yang sudah saya lakukan, saya memberikan peringatan kepada anak tersebut supaya dapat menjaga lisannya, supaya dapat berbicara dengan baik. Namun sepertinya, hal itu tidak
membuahkan hasil Bu, anak tersebut tetap saja berkata yang kurang baik gitu Bu. Jadi kan tadi sudah dia berkatanya kurang baik. Kemudian bagaimana menurut Ibu dengan hubungannya dengan lingkungan belajarnya? Iya Bu, di sini rencana saya Ya, ke depannya saya akan melakukan komunikasi dengan guru di sekolah agar dapat memberikan contoh dan teladan yang baik. Selanjutnya dengan memberi nasihat atau teguran secara konsisten dan juga menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Begitu Bu, itu adalah rencana yang akan saya lakukan. oke. Bagus sekali Bu rencananya. Rencananya itu tadi yang berbicara dengan guru lain supaya membantu Ibu, kemudian juga menerapkan pembelajaran sosialnya juga. Itu sangat bagus sekali rencana Ibu. Semoga nanti rencana Ibu Siti yang tadi akan membuahkan hasilnya. Nah, kemudian Bu, itu kan tadi sudah banyak rencana. Apabila rencana tersebut tidak berhasil, apakah Ibu ada rencana lain? Iya Bu, uh, untuk selanjutnya jikalau hal tersebut tidak berhasil, saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional dengan Mhm. penguatan kompetensi sosial emosional di mana melalui pembelajaran sosial emosional kita tahu bahwasanya dapat membentuk kompetensi sosial emosional ya Bu, ada 5: kesadaran Iya. diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Hal tersebut akan saya gunakan sebagai pacuan supaya dapat menghadapi anak ini, begitu Bu rencana saya ke depan. Oh, rencana Ibu sangat hebat ya, semoga nanti berhasil. Eee, jadi Ibu akan menerapkan pembelajaran dari sosial emosional tadi. Nah, untuk menciptakan iklim positif dan budaya itu Bu, menurut Ibu, langkah-langkah apa yang akan Ibu ambil lagi? Iya, selain dengan melakukan pembelajaran sosial emosional Bu, saya juga akan menerapkan segitiga restitusi, di mana dengan memvalidasi tindakan yang salah dan melalui tahapan-tahapan segitiga restitusi, semoga dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab Bu. Dengan menciptakan iklim positif melalui keyakinan kelas, itu juga langkah yang akan saya eh, lakukan ke depannya Bu, untuk memberikan solusi kepada anak ini Bu. Eee, Baiklah Ibu, kemudian Bu, di antara langkah-langkah yang akan Ibu ambil tadi, eee, mana yang, akan Ibu terapkan lebih dahulu? Ya, yang akan saya terapkan lebih dahulu adalah pembelajaran sosial emosional Bu, dengan eh, meningkatkan kompetensi sosial emosionalnya dengan menumbuhkan kompetensi sosial emosional anak tersebut. Itu Bu Oh, yang akan saya lakukan. iya, berarti Ibu nanti akan menerapkan dari, sosial emosionalnya dulu gitu ya, Bu? Iya, benar sekali Bu. Oh ya, bagus sekali memang Ibu sudah merencanakan begitu banyak cara agar supaya murid tersebut dapat berubah dari perilaku bahkan dengan kata-katanya. Semoga nanti rencana Ibu, eee, dapat, hasil dengan baik dan anak tersebut dapat berubah, seperti yang Ibu inginkan. Kemudian Bu, kalau saya boleh tahu, itu kan sudah begitu banyak cara, tahapan yang sudah Ibu rencanakan, kira-kira kapan akan mulai Ibu laksanakan? Insya Allah saya berencana besok akan saya mulai Bu. Insya Oh, Allah. iya, eee, semoga dengan rencana Ibu tadi dan yang insya Allah besok akan segera Ibu lakukan dapat berjalan dengan baik. Saya doakan juga akan menjadi ke depannya anak tersebut akan berubah, bahkan bukan hanya
anak tersebut, Bu. Saya berharap bahwa teman-temannya atau bahkan dari kelas lain yang bukan hanya yang Ibu ajar akan ada perubahan untuk mereka, bukan hanya dengan kata-katanya, semoga juga dengan perilaku mereka. Iya, saya juga berharap demikian, Bu. Terima kasih, Bu, sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya. Terima kasih banyak, Bu Ade. Ya, sama-sama Ibu Siti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Nah, saya mau nanya nih Bu, sedikit ini. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang banyak tadi yang kita perbincangkan, boleh dengan permasalahan yang telah Ibu hadapi? Ya, perasaan saya sangat senang sekali karena melalui proses coaching ini, di mana Ibu Ade sebagai coach saya sangat banyak membuahkan pemikiran-pemikiran dari saya sendiri untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang saya hadapi. Sepertinya saya lebih bertanggung jawab dan berkomitmen untuk melaksanakan tahapan-tahapan langkah yang untuk mengatasi persoalan yang sedang saya hadapi. Terima kasih Bu Ade, Bu Ade sangat luar biasa. Sama-sama Bu Siti, semoga kita semua selalu menjadi guru yang hebat, guru yang akan selalu menjadi tauladan untuk peserta didik kita. Semangat! Amin. Oke, terima kasih Bu Ade. Sama. Terus